ada masyarakat tentu pasti ada permasalahan. Artinya seperti ini, bahwa ada beberapa anggapan bahwa mitos dan fakta itu seringkali ya kita salah untuk memilihnya. Artinya kita setuju atau tidak. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang apakah memang ini mitos atau fakta yang terjadi di kepulauan terhadap pemberian nama ataupun yang berakhiran di belakangnya I. Tentu hal ini bisa jadi poin yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dan saya Suraini bersama Kang Enesma Channel akan membahas tentang fenomena yang terjadi, apakah itu mitos atau fakta, nama-nama yang berakhiran I itu tidak menikah ataupun sulit sekali untuk menikah. Untuk itu kami sekarang akan membahas bersama seorang narasumber yang memang akan memberikan sebuah penjelasan ataupun pencerahan, yaitu Bapak Nuraini, SPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ini Pak, jadi bukan rahasia umum lagi yang terjadi di golongan kita bahwa seringkali menjadi sebuah permasalahan di kehidupan sosial kita bahwa para jomblo yang terjadi pada hari ini tidak menikah, Pak. Ini bagaimana tanggapan sampean ini, Pak? Sedangkan kebanyakan daripada mereka itu akhirannya I namanya, Pak. Ya, seperti Arnawi ataupun Kamali dan lain-lain seperti itu, Pak. Ini banyak contoh-contoh yang lain seperti itu, Pak. Sedangkan secara materi itu sudah mapan seperti itu, Pak. Ini gimana menurut sampean, Pak? Ya, kalau menurut saya nama yang berakhiran I sebetulnya itu ya gak ada kaitannya dengan menikah atau tidak. Ya, lebih banyak justru anggapan seperti itu ya sebagai mitos belaka. Kenapa demikian? Karena pengalaman pribadi saya sendiri kan punya nama berakhiran I kan ya. Di usia saya sekitar usia 27 tahun saya sudah menikah. Dan usia seperti itu ya memang standar untuk nikah. Sampai sekarang saya umur 50 tahun sudah 2 kali nikah. Hebat, Pak. 2 kali nikah. Itu pun bukan kemauan saya pribadi sebetulnya. Persoalan nikah ini kan sudah menjadi takdir. Kita tinggal menjalani takdir saja. Cuma persoalannya, ada nggak kemauan dari yang punya nama akhiran I untuk nikah atau tidak? Ini yang menjadi persoalan sebetulnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka mungkin yang sampai saat ini berstatus sebagai jomblo yang punya nama akhiran I ini masih belum punya kesempatan untuk menikah karena ada beberapa faktor. Ada kalanya dari faktor finansial, mungkin karena faktor ekonomi. Yang kedua mungkin karena faktor lingkungan. Dan kemungkinan faktor lingkungan juga mempengaruhi terhadap seseorang. Di komunitas tertentu terbiasa misalnya lambat kawin
karena sering berkomunikasi, bergaul dengan mereka yang belum kawin, yang jomblo juga terikut. Ada faktor milieu di situ. Maka dengan alasan itulah mereka mungkin enggan untuk cepat-cepat kawin atau mengakhiri masa lajangnya. Ya, ada beberapa poin yang saya tangkap dari bahasa sampean Pak adalah bahwa yang pertama ini masalah lingkungan, ataupun yang kedua adalah masalah finansial. Jadi ini bagaimana Pak? Apakah memang apa yang salah pada diri mereka ketika misalkan ya kebanyakan juga daripada mereka yang memang dari dikaji secara materi itu sudah mapan, pekerjaan juga tentu sudah ada, cuma masalah untuk memberanikan dirinya atau apa itu kira-kira menurut sampean Pak? Menurut saya dari inner, sebetulnya dari dalam diri. Semangat itu kan perlu juga tumbuh ketika lingkungan sama mendukung. Iya. Bergaul dengan mereka yang masih jomblo tentu saja ada pengaruhnya. Iya. Secara psikologis. Terlena dengan kehidupan jomblo misalnya. Masa mudanya sepertinya Pak. Ya tentu saja mempengaruhi terhadap siapa saja yang bergaul dengan orang jomblo. Walaupun secara finansial sudah cukup mapan, secara ekonomi sudah mapan, akan tetapi itu bukan menjadi faktor utama untuk bisa kawin, bisa nikah, karena banyak di antara kita kan mereka yang punya pekerjaan bahkan sampai mapan sudah belum juga kawin. Ya, makanya tidak menjadi alasan utama untuk bisa kawin karena faktor finansial itu. Terus yang kedua Pak, pertanyaan saya adalah apa sebenarnya target mereka, sedangkan semuanya sudah mereka dapatkan seperti itu, sudah dapat mereka raih seperti itu Pak. Jadi apakah memang ada target lain atau seperti apa Pak, sehingga anggap aja untuk menikah itu bisa dikatakan entah dinomorduakan atau seperti apa itu Pak menurut sampean Pak? Menurut saya mungkin mereka tidak punya kemauan untuk kawin karena terlena dengan kehidupannya. Kehidupannya seperti itu Pak. Pura-pura, ada hedonisme di situ. Ya. Misalnya kan dari segi ekonomi sudah mapan cukup, bahkan menjadi modal untuk bisa masuk ke dunia hedonisme, pura-pura dan lain sebagainya. Dan itu memang ruang yang cukup lebar bagi jomblo untuk menjalani hidupnya secara nyaman tanpa terbebani oleh keluarga yang jadikan tanggung jawab seperti ya Pak. Iya. Nggak tahu apa sebetulnya menjadi angan-angan bagi mereka yang jomblo itu, nggak tahu sebetulnya apakah mereka akan hidup nyaman dengan itu atau saya sendiri tidak paham. Tapi yang pasti bagi yang sudah berkeluarga seperti saya, mengakhiri kehidupan lajang itu sungguh sangat menguntungkan seperti itu Pak. Berarti kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung seperti itu Pak. Sama-sama punya nama yang berakhiran I seperti itu. Iya. Lalu
bagaimana nasib mereka di hari tua nanti, Pak, kira-kira, Pak? Ini kan masalah ya ketika kita kondisinya sudah tidak kuat lagi, sudah ya sepuh lah seperti itu, Pak. Ini kan butuh asisten ataupun sebenarnya pendamping untuk mendampingi kita. Itu gimana kira-kira, Pak? Di masa tua. Di masa tua, Pak. Ini gimana ini, Pak? Inilah yang menjadi kerisauan kita sebetulnya, yang pantas menjadi sorotan publik. Karena ini masuk dalam patologi sosial, penyakit sosial yang tentu saja menarik untuk masyarakat untuk ikut serta, ada keprihatinan masyarakat terhadap mereka. Kasihan betul, karena sampai tahu sendiri kan di masa tuanya nanti seperti apa, tidak ada yang akan merawatnya dan lain sebagainya. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita pikirkan bersama. Ya, kita harus juga punya peran bagaimana fasilitasi mereka. Artinya berikan ruang yang pantas untuk mereka, menggiring bagaimana masuk ke dalam dunia pernikahan. Berikan semangat dari dalam dirinya, dari luar ke dalam diri untuk bisa bangkit. Ya, secara psikologis dia akan tumbuh secara normal, punya keinginan kawin sama dengan kita orang. Itu sebetulnya. Dan harapan sampean terhadap mereka itu seperti apa, Pak? Harapan saya untuk mereka ya hiduplah secara normal, jalani kehidupan dengan biasa-biasa saja, tanpa harus tersentuh oleh kehidupan di luar sana, mengikuti pola hidup yang tidak sehat, apalagi bergaul bebas dengan pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan hukum negara maupun agama. Mudah-mudahan tidak sampai tersentuh dengan persoalan-persoalan itu. Yang saya khawatirkan ini kan, Pak, masalah penghakiman daripada masyarakat, Pak, terhadap mereka. Jadi, memang image masyarakat memang ya begitu miring, begitu negatif dengan mereka. Ya, cuma kita kan harus bijak. Jadi tindakan yang tidak fair, pernyataan yang tidak fair terhadap mereka harus juga kita arahkan, kita fasilitasi bagaimana mereka juga punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun lingkungan. Ketika masyarakat mengkanter mereka, ya kita selaku masyarakat juga harus punya solusi terbaik untuk mereka. Jangan sampai mereka punya perasaan yang tidak enak dengan masyarakat atau lingkungan. Justru harus yakinkan mereka bagaimana mereka juga hidup di tengah-tengah masyarakat dengan nyaman, merasa tenang, sehingga tumbuh semangat untuk bisa mengakhiri kehidupan lajangnya sama dengan kita. Ini terakhir, Pak, ini seperti yang saya tanyakan tadi, ini apakah memang mitos atau fakta, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, sebetulnya ini ya menurut saya mitos ya, yang mau dikiring ke fakta. Bisa saja terjadi. Jadi ketika mitos ini berlangsung lama sampai kepada fakta akhirnya, ya mudah-mudahan tidak berlanjut sampai bertahun-tahun. Kasihan mereka. Ya, yang disampaikan oleh Bapak Nur Aidi tadi secara jadi narasumber pada kesempatan hari ini, bahwa ada beberapa hal yang memang disampaikan, bahwa pertama ini sebenarnya mitos yang mau digiring untuk jadi fakta sosial, dan tentunya juga faktor-faktor pendukung daripada mereka adalah masalah yang pertama, masalah materi ataupun lingkungan yang memang ya memberikan sebuah ruang ataupun pengaruh yang sangat besar terhadap mereka.
Jadi harapan kami selaku orang-orang yang punya semacam ya pemikiran, tentu sangat mengharapkan bagaimana ya untuk kedepannya ya kita menikah saja, dalam artian mari kita mengikuti sunnah Rasul seperti itu, dan tentunya juga mengingatkan kepada semboyan pada perempuan secara umum, yaitu mari menikah karena persediaan kami semakin banyak. Nah, itu yang jadi PR besar terhadap kita, dan itu sangat menarik. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, saya Suraini. Semoga ini memberikan sebuah sesuatu yang memang positif terhadap ya masyarakat secara umum. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Terima kasih kembali.